Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, pengantar studi hukum ekonomi Islam yang beranggotakan Fitri Handayani dengan NIM 2116010036, Fadil S dengan NIM 2116010038, dan saya sendiri Safitri dengan NIM 2116010016. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari materi yang sudah kami diskusikan bersama-sama. Pengertian ruang lingkup hukum Islam. Ruang lingkup hukum Islam adalah objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Hukum Islam meliputi syariat dan fikih. Hukum Islam sangat berbeda dengan hukum Barat yang membagi hukum menjadi hukum privat atau hukum perdata dan hukum publik. Hukum Islam tidak membedakan hukum privat dan hukum publik. Pembagian bidang-bidang kajian hukum Islam lebih dititik beratkan pada bentuk aktivitas manusia dalam melakukan hubungan. Ruang lingkup Islam secara garis besar. Ibadah merupakan tugas hidup di dunia, karena itu manusia yang beribadah kepada Allah disebut Abdullah atau hamba Allah. Karena itu yang menjadi inti dari ibadah adalah ketaatan, kepatuhan, dan penyerahan diri secara total kepada Allah SWT. Tujuan ibadah adalah membersihkan dan mensucikan jiwa dengan mengenalkan dan mendekatkan diri serta beribadah kepadanya. Ibadah terdiri dari ibadah khusus atau ibadah mahdah dan ibadah umum atau ibadah muamalah. Berarti bagian hukum amaliyah selain ibadah yang mengatur hubungan orang-orang mukallaf antara yang satu dan lainnya, baik secara individu, dalam keluarga, maupun bermasyarakat. Muamalah adalah ketetapan Allah berhubungan dengan kehidupan sosial manusia, walaupun ketetapan tersebut terbatas pada pokok-pokok saja. Nah, dilihat dari segi bagian-bagiannya, ruang lingkup hukum Islam dalam bidang muamalah menurut Abdul Wahab Khalaf meliputi 1. Munakahat. Munakahat yaitu hukum yang mengatur sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, dan akibat-akibatnya. Yang kedua yaitu wirasah. Wirasah adalah hukum yang mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta warisan, dan cara pembagian harta warisan. Nah, yang ketiga yaitu muamalat. Muamalat yaitu hukum yang mengatur masalah kebendaan dan hak atas benda, tata hubungan manusia dengan persoalan jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, dan lain-lain. Nah, yang keempat yaitu jinayat. Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam jumlah hudud atau tindak pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, maupun dalam jarimah ta'zir atau perbuatan yang berbentuk dan batas hukumnya dibentuk oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya. Yang kelima yaitu Al-Hakam Al-Sultaniyah, yang artinya hukum yang mengatur soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan pusat maupun daerah, tentara, pajak, dan sebagainya. Yang keenam yaitu syiar, yaitu hukum yang mengatur urusan perang dan tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain. Nah, teman-teman, itulah penyampaian materi dari kelompok 7. Sebagai kata penutup, maka kami akan membacakan sebuah pepatah, yaitu tidak ada rahasia untuk menjadi orang sukses. Mereka hanya mempersiapkan segala dan bekerja keras dan selalu menyediakan waktu untuk mempelajari kegagalan mereka sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.